Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi sirran wa alaniyah. Para Bapak Ibu Saudara jamaah Majelis DJKI, Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah dalam satu wadah yang sangat baik, wadah yang sangat mulia, yaitu di dalam wadah majelis ilmu. Majelis ilmu adalah sebuah perkumpulan, sebuah halaqah, sebuah keadaan di mana manusia berada pada kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Al-alimu wa muta'alimu kahataini fil ajri. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang mengajarkan dan orang yang belajar kahataini fil ajri. Mereka seperti ini, ya. Rasulullah membentangkan dua jarinya, artinya mereka memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Jadi tidak ada istilahnya guru lebih tinggi ataupun murid lebih tinggi. Seandainya sama-sama di hadapan Allah, mereka semuanya memiliki keutamaan yang sama, ya. Wa innal malaikah la tadau ajnihatiha ridan li talibil ilmi. Allah memerintahkan para malaikat-malaikat untuk meletakkan sayapnya terhadap orang-orang yang sedang mencari ilmu. Yang dimaksud mencari ilmu adalah mencari ilmu agama, bukan mencari ilmu tentang keduniaan tentunya, tapi ilmu yang dicari untuk maslahat akhirat, yaitu ilmu agama. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat dari Allah dan kita perlu mensyukurinya, mengakuinya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus bil kalim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, materi kita pada siang hari ini adalah materi tentang sifat dan ciri dari para pembaca Al-Quran. Materi ini mungkin sangat asing didengar, namun ini merupakan sebuah ahamiyatul ahami minal muslimin, merupakan satu perkara yang sangat besar, yang sangat penting, yang perlu diketahui bagi setiap muslim. Kenapa? Karena yang pertama, kita tahu bahwa pedoman seorang muslim, pedoman umat Islam, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum syai'aini lam tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnat Nabi." Ada dua perkara yang kalian, umatku, telah kutinggalkan, dan kalian menetapinya, maka kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan celaka selama menetapi keduanya, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang ciri dan sifat dari pembaca Al-Quran itu sendiri. Nah, kita selama ini mengetahui bahwa tingkatan keimanan seseorang terhadap tingkatan kepercayaan, tingkatan apa yang disebut dengan muratibul insan terhadap Al-Quran itu ada tiga. Jadi tingkatan manusia terhadap Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama, mereka adalah kalangan yang tertinggi di hadapan Allah.
itu orang-orang yang beriman. Ini tingkatan yang tertinggi di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, tingkatan manusia terhadap Al-Quran, yaitu adalah yang kedua adalah al-kufr, yaitu mengkufurinya. Mengkufurinya berarti meninggalkannya, enggan untuk membacanya, enggan untuk mempelajarinya, bahkan enggan untuk mengamalkannya dan enggan untuk mempercayainya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang disebut dengan al-munafiqun, ya, yang dipanggil juga di dalam Al-Quran, idza ja'akal munafiquna qalu innaka nashhad innaka inni nashhadu innaka la rasulullah. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah banyak menceritakan tentang kisahnya orang-orang munafik. Nah, tingkatan munafik ini dengan tingkatan orang kafir itu adalah tingkatan yang sama nanti di neraka, ya. Innal kafirin wal musyrikin wal munafikin fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik, orang musyrik, dan orang kafir, mereka akan sama berada di asfal, di daerah yang paling bawah, yaitu di intipnya neraka. Yang paling bawah sendiri, di keraknya neraka. Sedangkan orang iman, Allah membaginya menjadi 3 tingkatan orang iman itu. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Fatir, ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathna alladhina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Di antara orang-orang yang Allah beri Al-Qur'an kepada mereka, Allah pilih mereka untuk menjadi salah satu dari 3 golongan. Jadi kalau kita telah menyatakan syahadatullah wa syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menempati 3 posisi di dalam ranking sebagai orang iman. Apa? Yang pertama adalah zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi adalah orang mukmin yang zalim, tingkatannya paling rendah. Yang di dalam Al-Qur'an dan hadis diterangkan bahwa zalimul li nafsi ini adalah orang-orang muslim yang kalau akan dicuci dulu di dalam neraka. Banyak kemaksiatannya, sering melalaikan ibadah kewajibannya. Namun dia masih meyakini tentang akidah tauhid, akidah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengucapkan syahadat. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun. Wa minhum muqtasid, itu orang yang sedang. Tidak terlalu lemah di dalam beramal, tetapi juga tidak terlalu bersungguh-sungguh. Ini orang yang tingkatannya sedang-sedang. Ya, orang yang seperti ini akan ditimbang oleh Allah. Akan ditimbang oleh Allah. Ada kalanya dia akan langsung masuk surga, ada kalanya dia akan masuk neraka terlebih dahulu sebab amal dosanya yang seimbang. Kemudian yang terakhir adalah yang paling tinggi, biafdhalal manazil, yang paling utama kedudukannya yaitu adalah fastabiqul bil khairat, fastabiqum bil khairat, fastabiqum bil khairat. Itu kalangan-kalangan yang mempersungguh di kalangan orang-orang iman, mempersungguh di dalam kebaikan tentunya. Nah, kalangan orang-orang yang mempersungguh ada di antaranya kedudukan yang sangat tinggi, yang utama, yang bahkan tidak sedikit Allah dan Rasul menceritakan kelebihan mereka, keutamaan mereka mengalahkan orang iman lain, mengalahkan orang iman biasa, mengalahkan mukmin biasa. Siapa itu? Yaitu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran berasal dari kata ahli dan Al-Quran. Ahli maksudnya adalah keluarga atau kasih atau pelaku ahli, ya, orang yang ahli, pelaku utama. Al-Quran yang dimaksud adalah kitabullah. Nah, yang disebut ahlul Quran, bagaimana di dalam riwayat Anas bin Malik, beliau mendengarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu memiliki ahli dari para manusia, memiliki kekasih dari para manusia, memiliki kecintaan di kalangan manusia, memiliki orang yang paling dekat kepada Allah di kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka itu? Apakah para direktur? Apakah mereka para artis? Ataukah mereka orang-orang yang berjenggot panjang? Atau siapa? Para sahabat bertanya-tanya. Rasulullah menjawab,
hum ahlullah, ahlul Quran wa khassatuh. Ahlul Quran ya ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Dan mereka adalah ahlinya Allah. Kekasih Allah. Teman dekatnya Allah. Keluarga dekatnya Allah. Ya, bahkan Allah memberi sebutan mereka adalah sebagai ahli. Ahli itu berarti keluarga. Hubungannya sangat dekat sekali. Memiliki keterikatan yang sangat kuat, itu namanya ahli. Wa khassatuh, dan pilihannya makhluk. Pilihannya makhluk. Jadi ketika seseorang itu menyandang sebuah gelar, menyandang sebuah derajat yang namanya ahlul Quran, maka dia adalah orang yang terpilih di kalangan manusia. Ini yang disebut dengan ahlul Quran. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Ahmad dan Ibnu Majah. Bukan hanya itu saja, Allah menjanjikan kepada ahli Quran yaitu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Apa kemuliaan di dunia? Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safarah ila kiramil barara. Orang yang mahir di dalam Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, mahir di dalam memahami isi Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran, mereka ma'as safarah kiramil bararah. Mereka akan selalu didampingi oleh para malaikat yang namanya malaikat safarah, yang mulia lagi baik. Jadi para pembaca Quran, orang-orang yang disebut dengan ahlul Quran, mereka selalu dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang Allah khususkan untuk mengawal mereka, mengiringi mereka, menyertai mereka selama hidup di dunia. Sedangkan ketika di akhirat, Nabi menjelaskan, yaji'ul Quran yasfa'u li sahibi. Al-Quran akan datang kepada pembacanya, kepada pelaku orang yang mengamalkannya. Kemudian Al-Quran akan mengatakan, ya Rabbi, bikulli adlin umalah. Ya Allah, semua orang yang melakukan amal soleh itu semuanya telah engkau balas. Maka aku mohon, ya, wa in kuntu amna'uhu alladza wan nama fa'akrimhu. Dan aku Al-Quran, jadi Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan diwujudkan sebuah laki-laki atau seorang laki-laki yang seperti orang yang bangun tidur, kemudian akan memintakan pertolongan di hadapan Allah. Bagaimana dalam sabda Nabi, Al-Quran syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran itu adalah memberi syafaat yang akan diberikan kekhususan. Dibolehkan untuk memberi syafaat. Maka Al-Quran akan memberi syafaat kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada sahabatnya, kepada pembacanya. Ya. Al-Quran akan memohon kepada Allah, ya Allah, aku telah menghalangi kelezatan yang ada pada dirinya. Dia selama di dunia terhalang-halangi untuk merasakan banyak kelezatan-kelezatan hanya sebab aku. Ya. Dia tidak nonton bioskop, tapi justru dia banyak membaca Al-Quran. Dia tidak banyak nonton sinetron, karena dia banyak membaca Al-Quran. Dia tidak pergi nongkrong-nongkrong setiap malam, setiap sore, tapi dia menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Dia telah banyak menghilangkan atau meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia ini demi aku. Bahkan dia jarang tidur ketika malam, hanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Fa'akrimhu ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Maka pada saat itu Allah datang kepada hamba itu. Kemudian Allah mengatakan, ubsut yaminuk. Coba buka tangan kananmu. Maka ketika itu seorang hamba membuka tangan kanannya, dan tangan kanannya fatumla'u min ridwanillah. Allah memenuhi dengan keridhaannya Allah. Dipenuhi dengan keridhaannya Allah. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Allah memerintahkan kepada hamba itu, bukalah tangan kirimu. Kemudian fatumla'u min ridwanillah. Kemudian Allah juga memenuhi tangan kirinya dengan keridhaannya Allah. Artinya orang yang ahli Quran ketika di akhirat dia akan dikelilingi dengan kerahmatan dan keridhaan Allah sebab Al-Quran yang ia baca setiap hari. Alhamdulillah, ini adalah janji Allah bagi semua orang, setiap hambanya yang bersungguh-sungguh di dalam mencari derajat ini. Mencari derajat ini. Nah, kemudian yang menjadi benak kita saat ini sekarang,
Apa yang kita pikirkan dari keutamaan-keutamaan itu? Yang paling besar yang menjadi keinginan kita adalah bahwa apakah saat ini kita telah menjadi ahlul Quran ataukah belum? Atau apakah derajat ahlul Quran itu dapat kita tempuh? Apakah bisa kita menjadi orang yang memiliki derajat ahlul Quran? Kemudian, apakah selama ini kita pernah berpikir, bercita-cita untuk menjadi ahlul Quran? Selama ini terbersitkah? Apakah kita ingin jadi ahli dokter? Apakah kita ingin jadi ahli hukum? Jadi ahli di dunia ini banyak sekali pilihan untuk menjadi ahli. Tapi di antara pilihan itu, apakah pernah kita memiliki satu pemikiran, satu angan-angan, cita-cita bahwa kita ingin memiliki, yaitu keinginan menjadi ahlul Quran. Yang mana jaminannya jelas, Allah memuliakan di dunia dan Allah memuliakan juga di akhirat. Ya. Nah, sebelum kita memahami tentang siapakah ahlul Quran itu, tentu kita harus memahami paling tidak sifat dan ciri-ciri dari ahlul Quran. Ahlul Quran bisa dikatakan sebagai pembaca Al-Quran. Namun bukan hanya sekedar orang yang membaca begitu saja, tapi ada kekhususan dan sifat serta ciri yang lebih spesifik. Kalau hanya membaca Quran disebut Al-Quran, saya banyak orang-orang yang non-Muslim lebih pandai mungkin membaca Al-Quran seperti orang-orang Arab. Ya, bahkan ada orang Kristen yang mereka sengaja belajar untuk membaca Al-Quran. Apakah dia juga disebut Al-Quran? Tidak. Ya. Ada sifat dan ciri yang oleh Allah Rasul diberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi juga memberitahukan kepada kita melalui banyak sekali syarat-syarat dalil, banyak sekali contoh-contoh dan hikmah-hikmah yang berada pada kehidupan kita dari dalil-dalil itu. Apa saja? Seorang ahli ilmu yang bernama Muhammad Ulumuddin rahimahullah mengatakan ahlul Quran hum alladzina waqifu amarahum 'alal Qur'anil Karim. Yang disebut ahli Quran itu adalah orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk Quran. Menghabiskan umurnya untuk Al-Quran. Mungkin bagi kita kalimat ini cukup asing ya. Kebanyakan manusia menghabiskan umurnya untuk mencari uang. Kebanyakan manusia menghabiskan umurnya untuk meniti karir. Kebanyakan manusia menghabiskan umurnya untuk menempuh gelar, titel, sarjana, profesor, bahkan yang lebih tinggi dari itu. Tetapi ini ada orang yang menghabiskan umurnya untuk Al-Quran. Inilah yang disebut dengan ahlul Quran, alladzina waqifu a'marahum 'alal Qur'anil Karim. Yaitu orang yang menghabiskan umurnya untuk Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang sepanjang waktu di dalam waktu-waktunya lebih banyak dengan Al-Quran daripada dengan yang lain. Kalau seperti itu berarti nggak kerja dong. Boleh kerja. Boleh bekerja. Di dalam bekerja apakah kita terhalang untuk bersama Al-Quran? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ya, kita perlu memahami di sini bahwa sifat dan ciri ahlul Quran, walaupun ia bekerja, walaupun dia meniti karir, tetapi seseorang itu dapat menjadi ahlul Quran, mencapai derajat yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ar-rajula alladhi laysa fi jawfihi minal Quran syai'un kal baitil kharib. Ingat, Nabi mengatakan, seseorang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun, maka hati itu seperti gambaran rumah yang rusak, rumah yang hancur, rumah yang roboh, rumah yang menakutkan, rumah yang angker, rumah yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Begitupun juga dengan diri kita. Kalau diri kita sangat sedikit di dalam diri kita ini bagian dari Al-Quran sama sekali atau bahkan tidak ada, maka sebagaimana di dalam sabda Nabi bahwa diri kita ini adalah diri kita sebagaimana rumah yang hancur, yang bobrok, yang buruk, yang gelap, tidak ada penerangan, tidak ada lampu, dan dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Ya, ini.
Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Quran ini adalah datangnya dari Allah, persembahan dari Allah untuk manusia. Sebagaimana juga dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya adalah Al-Qur'an. Kita hidup ini sebenarnya oleh Allah dibentangkan tali dari langit. Ya. Nabi mengatakan tarafu al-Qur'an wa tarafu biyadillah wa tarafu biyadikum. Satu ujungnya di tangan Allah dan satu ujungnya di tangan kalian. Fatamassaku bih fa innakum lan tadillu ba'dahu abada. Maka peganglah tali itu yang sangat kuat dan kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan celaka. Kalian akan bahagia. Dunianya bahagia, di dalam kuburnya bahagia, di akhiratnya bahagia. Penting dalam diri kita menciptakan Al-Qur'an dalam diri kita. Jadilah ya orang yang banyak mendekat dengan Al-Qur'an. Jadilah orang yang banyak melakukan hal-hal dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tapi juga bisa diangan-angan. Al-Qur'an tidak hanya dibaca saja, tetapi Al-Qur'an juga bisa diamalkan. Ya, ini cara untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Ya. Nah, di antara sifat dan ciri itu, yang pertama, sifat dan ciri ahlul Qur'an, para pembaca Al-Qur'an yang disebut sebagai ahlul Qur'an, yaitu adalah seseorang yang senantiasa senang mendengarkan Al-Qur'an. Ini ciri yang pertama. Dia senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Baik itu mendengarkan oleh dirinya sendiri, atau dia mendengarkan bacaan itu dari orang lain. Ya. Orang itu kalau sudah sedang membaca Al-Qur'an, senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka akan timbul kecintaannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Alamatu hubbillah hubbul Qur'an. Alamatu hubbillah hubbul Qur'an. Tandanya orang itu cinta Allah itu dia cinta terhadap Al-Qur'an. Itu yang pertama. Gak mungkin orang itu mencapai tingkatan cinta kepada Allah sedangkan dia terhadap Al-Qur'an saja tidak mencintainya. Dia tidak senang mendengarkannya, dia lebih memilih mendengarkan musik daripada memilih bacaan Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dalam kehidupan kita lebih banyak mana yang kita dengarkan? Apakah kita lebih banyak mendengar Al-Qur'an ataukah lebih banyak mendengarkan selain Al-Qur'an? Oke lah, kalau di kantor mungkin jarang, ya sulit. Tapi sebenarnya bisa juga sambil memutar MP3 walaupun dengan suara yang kecil sambil bekerja mengerjakan tugas mendengarkan bacaan surat Al-Kahfi, surat Thaha, surat Yasin. Ya. Mendengarkan apakah berpahala? Berpahala karena telinga ini akan ditanya oleh Allah selama di dunia, apa yang kamu dengarkan? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Mata, telinga, kulit, tangan, semua bahkan hati kita itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Maka ciri tandanya orang ahli Quran adalah ia sangat senang mendengarkan Al-Quran. La yashba'al mu'min min khairin yasma'ahu hatta yakuna muntahahul jannah. Nabi mengatakan orang iman itu dia tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan kebaikan yang ia dengarkan. Sampai kapan? Sampai dia masuk pada tempat tujuannya, yaitu surga. Jadi orang iman itu nggak bosan. Kalau kita bosan mendengarkan Al-Quran, berarti keimanan kita sedang sakit. Berarti diri kita sedang tidak beres. Berarti diri kita, apakah kita termasuk ahli Quran kalau kita membenci mendengarkan Al-Quran? Ya, ini pertama, senang di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, siapa ahli Quran itu? Tanda dan cirinya adalah ia adalah orang-orang yang senantiasa melihat Al-Quran, senang melihatnya, merasa rindu apabila tidak melihatnya dalam satu. Karena kecintanya terhadap Al-Quran membuatnya dalam satu hari dia mewajibkan matanya untuk melihat tulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Kalau dia dalam satu hari tidak melihat tulisan Al-Quran, dia merasa rindu, merasa kangen. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang lebih banyak mana frekuensi dalam kehidupan kita melihat
tulisan Al-Quran, apakah melihat YouTube, melihat WhatsApp, melihat berita, melihat hal-hal keduniawian yang lain. Ya. Lebih banyak mana? Para ahli Quran, mereka lebih banyak menghabiskan pandangannya untuk melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Makanya ada sebagian ahli ilmu dari ulama Hambali yang mengatakan bahwa pahala yang paling besar bagi para pembaca Al-Quran adalah orang yang melihat Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, dia melantangkan suaranya hingga telinganya mendengarkan dan hatinya juga mentelaah. Orang baca Quran itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yang pertama, dari matanya melihat kepada huruf Al-Quran, dia diberi pahala. Dari telinganya ia mendengarkan dari suaranya sendiri baca Al-Quran, mendapatkan pahala telinga ini. Kemudian hati juga mendapatkan pahala dari mentelaah apa yang sudah dibacanya. Sungguh luar biasa orang-orang yang baca Al-Quran itu. Ya. Maka melihat Al-Quran, banyak melihat Al-Quran, senang melihat Al-Quran, senang dengan huruf-huruf Quran, ini adalah tanda dari ahli Quran itu sendiri. Sama kalau ahli masak, superchef, atau ahli bengkel, dia akan lebih senang melihat peralatan bengkel daripada melihat peralatan masak. Sama seperti orang yang ahli memasak, dia akan lebih senang melihat peralatan masak daripada melihat peralatan bengkel. Begitu kan? Nah, ahli Quran, dia akan sangat senang melihat tulisan-tulisan Al-Quran, lebih ia cintai, lebih ia senangi daripada melihat tulisan-tulisan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua golongan mata yang memiliki mata, kalau di hari kiamat mata itu tidak akan terbakar di hari kiamat. Oleh Allah tidak akan dibakar di neraka. Ini maksudnya adalah majas, ya. Majas mursal bil mafkuril juz istilahnya. Itu maksudnya ya Nabi menceritakan matanya maksudnya adalah orangnya. Artinya orang ini, kedua golongan ini tidak akan pernah masuk neraka, tidak akan bisa masuk neraka. Siapa itu? Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, yaitu kedua mata yang digunakan untuk menangis takut kepada Allah. Dalam keadaan diam, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan hujan, dia mengingat akan dosa-dosanya, kesalahannya, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Maka air mata ini, pemilik air mata ini oleh Allah tidak akan disiksa, tidak akan dibakar di neraka nanti. Artinya siapa? Ya orangnya. Semakin banyak orang menangis terhadap dosanya, maka dia pun akan semakin selamat dari siksaan api neraka. Tetapi semakin banyak orang tertawa melihat kebanggaan dirinya, dia akan semakin dalam terperosok di dalam. Jangan merasa bangga dengan perbuatan diri kita. Jangan merasa hebat dengan kedudukan kita di dunia, dan itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, apabila tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian golongan yang kedua, di antara dua golongan itu, golongan yang kedua yang oleh Allah tidak akan dibakar di neraka adalah wa ainun batatahrusu fisabilillah. Orang yang banyak melek, matanya digunakan untuk melek. Apa meleknya? Ialah digunakan untuk fisabilillah, di jalan Allah. Apakah itu melek untuk sholat, melek untuk berzikir, ataukah melek untuk membaca Al-Quran. Kalau orang yang tidak menghafal Al-Quran, dia pasti akan melek. Akan melek matanya. Untuk apa? Untuk membaca tulisan-tulisan Al-Quran. Ini golongan yang kedua. Nah, ada saya pernah melihat sebuah mushaf yang sangat luar biasa di kota Madinah, yaitu sebuah mushaf yang dibuat oleh seorang wanita, ya, yang dibuat oleh seorang wanita yang bernama Nasim Akhtar. Nasim Akhtar ini orang dari barat Pakistan. Semenjak dia menikah, saat dia mulai setelah menikah, baru masih menjadi pengantin baru, aktivitas ia lebih banyak digunakan untuk menulis Al-Quran.
Dan dia menulis Al-Quran dengan tidak biasa, dia menulisnya dengan menggunakan kain dan benang. Dia menulis Al-Quran, menyulam Al-Quran, dan dia menyelesaikan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu selama 32 tahun. Artinya selama 32 tahun ia menyibukkan kedua matanya, tangannya, telinganya, bibirnya, hatinya, pikirannya fokus untuk Al-Quran. Masya Allah. Ya, selama 32 tahun. Ini satu cerita yang luar biasa ya. Dan al-mushafnya itu sangat besar sekali. Dia menghabiskan 300 meter kain untuk membuat lembaran-lembaran Quran itu. Dan dia menghabiskan 25.000 meter untuk menyulam dari mushaf Al-Quran itu. Kemudian pada tahun 2018 diserahkan kepada Museum Masjidil Haram yang ada di Nabawi. Saat ini kalau Bapak Ibu melaksanakan umroh di sana, ya itu ada replikanya, ada bendanya di sana. Kita bisa melihatnya. Namun beberapa waktu lalu dipindahkan ke Mekah. Ada juga seorang yang sudah sangat tua sekali yang bernama Utsman Toha. Dia selama 80 tahun, dia berusia 84 tahun ya. Dia berusia 84 tahun saat ini. Dan dia hobinya adalah menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran. Hari itu artinya apa? Artinya dia senantiasa menggunakan matanya untuk menulis Al-Quran, untuk melihat ayat-ayat Allah. Banyak digunakan hanya untuk menghabiskan waktu, hanya untuk melihat tulisan Al-Quran. Dan bahkan kalau kita tahu mushaf-mushaf cetakan Madinah, semuanya itu adalah khat itu goresan huruf yang dibuat oleh Utsman Toha ini. Beliau masih hidup dan beliau terus tidak akan berhenti. Beliau mengatakan, aku tidak akan berhenti untuk menulis Al-Quran. Jadi kalau dia nulis dengan tangannya, kemudian sudah menjadi satu mushaf, dia serahkan ke pabrik Quran di Madinah, dia menulis lagi, menyerahkan lagi, begitu seterusnya. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan berhenti untuk menulisnya sampai Allah mencabut nyawa saya. Luar biasa sekali. Ya, dulu bahkan di zaman kekhalifahan Utsman ya, dulu ada seorang ahli Quran dari kalangan Turki, Andalusia, itu mereka berlomba-lomba menulis Al-Quran, bahkan ada yang sampai menyalin Al-Quran itu hingga sampai ke 120. Jadi nulis Quran itu nggak nyontoh, dia menggunakan hafalannya, menulis Al-Quran dengan hafalannya. Dan dia membuat itu sampai 120 salinan, dan dia wafat dalam keadaan sedang menulis. Masya Allah, begitu besar cinta mereka terhadap Al-Quran. Untuk apa sih mereka itu melakukan seperti itu? Kalau bukan untuk sesuatu yang sangat besar, yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu derajat sebagai ahlul Quran. Nah, kita yang saat ini, Quran hanya tinggal buka di aplikasi. Kalau kita beli juga harganya sangat murah. Ada yang lebih mahal. Ya, jarang orang untuk membeli Al-Quran yang mahal, itu jarang sekali. Ya. Di Madinah itu ada Quran yang harganya 200 real. Kalau di Indonesia mungkin harganya sekitar 1 juta. Jarang orang mempersungguh untuk membeli Al-Quran dengan harga mahal. Mereka pasti akan merasa sayang. Tapi kalau untuk membeli tas, sepatu, ya, handphone, sesuatu yang mereka akan tinggalkan di muka bumi ini, mereka belanja dengan harga yang mahal. Kemudian yang ketiga, sifat dan ciri dari ahlul Quran, pembaca Al-Quran yang khusus. Yang ketiga adalah dia senantiasa memahami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mentadaburi itu apa sih? Mentadaburi itu memikirkan hikmah dari makna Al-Quran. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Quran, apakah kita sudah disebut ahlul Quran? Belum. Ya, selama kita tidak mau memahami isinya, maka kita belum dikatakan sebagai ahli Quran. Ahli Quran itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia senantiasa memahaminya. Makanya bedanya kalau ahli Quran, ahlul Quran dengan orang yang hanya sekedar membaca, bedanya. Kalau orang membaca, dia bisa menghatamkan Quran dalam 1 hari. Ini adalah para pembaca Al-Quran, titelnya pembaca.
ya, dia membaca Quran dengan sangat cepat seperti semalam, cepat banget, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, kadang butuh iya, karena nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Tetapi dia tidak mendapatkan faedah apapun dari Al-Qur'an. La tamruku sahmu, la tamruku minal gharq. Jadi Al-Qur'an itu tidak melewati pada tenggorokannya dia. Al-Qur'an itu tidak melewati kepada tenggorokannya. Artinya hanya di bibir saja. Al-Quran cepat, ngejar sehari 3 juz, 4 juz. Tetapi sama sekali dia tidak mengambil faedah dari Al-Quran. Maka ahli Quran tidak mengejar kuantitinya, tetapi dia ingin sampai sejauh mana ia mendalami dan memahami Al-Quran. Ya, makanya seorang ulama muridnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa yang disebut pembaca Al-Quran adalah bukan orang yang banyak membaca Al-Quran, tetapi sampai di mana para pembaca itu meletakkan hatinya di dalam Al-Quran. Sejauh mana? Dia baca sudah sampai 15 juz. Apakah dari 15 juz itu dia betul-betul menelaah isinya, memahami semua dalam kaidah-kaidahnya, ilmu hikmahnya? Apakah dia memahami secara keseluruhan ataukah tidak? Ini yang ketiga. Ada sebuah kisah yang sangat spektakuler, sangat luar biasa, dan kisah ini sangat terkenal sekali, yaitu gurunya Imam Syafi'i yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang tabi'in. Beliau adalah seorang penjahat yang sangat ditakuti di kalangan orang-orang Hijaz, orang-orang Arab. Suatu ketika dia hendak untuk mencuri ke rumah orang. Ketika dia naik di tembok, kalau orang zaman dulu tuh orang kaya itu rumahnya di tembok ya. Ketika naik di atas tembok, orang yang akan dicuri itu sedang melakukan sholat dan membaca sebuah ayat di dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang artinya, apakah belum datang waktunya bagi kalian untuk khusyuk ingat kepada Allah? Artinya, apakah kalian selama ini tidak pernah berangan-angan tentang hikmah-hikmah yang telah Allah turunkan kepada kalian selama ini? Dan Fudail bin Iyad ini ketika hendak mencuri ke rumah itu, dia mendengarkan bacaan dari pembaca, yaitu pemilik rumah itu. Maka pada saat itu dia berhenti, mengurungkan niatnya, dan dia tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, pikirannya menjadi kacau balau, bahkan ia jatuh dari tembok itu, dan dia menangis. Dia ingin sekali bertobat mendengarkan ayat itu. Karena dia walaupun hanya satu ayat, sungguh itu betul-betul membuat dirinya sangat terpukul dan ingin berubah dari keadaannya. Maka setelah peristiwa itu, Fudail bin Iyad bertobat kepada Allah, memperbaiki sholatnya, mencari ilmu, hingga dia menjadi seorang ahli ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan salah satu muridnya adalah Imam sekali kitab-kitab yang diturunkan oleh beliau yang sangat terkenal dengan kezuhudannya, Imam Fudail bin Iyad. Ya. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya didengarkan, tetapi juga difahami, ditelaah isinya, maksudnya. Kemudian yang keempat, ciri dan tanda dari para pembaca Al-Quran secara khusus, itu adalah ia senantiasa menghafalkan atau mau menghafalkan ayat-ayatnya. Mau menghafalkan ayat-ayatnya. Ya, itu memang logis. Kenapa seperti itu? Coba saja kalau kita lagi senang mendengarkan suatu lagu, satu musik, lagu-lagu kenangan, musik-musik kenangan, ya, musik pop, dangdut, atau yang lainnya. Ketika kita senang mendengarkan musik itu, apa yang kita lakukan? Paling kita akan sering mendengarkannya, kemudian menghafalkannya. Ya. Setiap pagi nyanyi, di kamar mandi nyanyi, ya. Mau tidur nyanyi, bangun tidur nyanyi. Ya karena apa? Karena sangat senang terhadap
dangdutnya itu. Yang seperti ini disebut ahli dangdut memang. Sebut ahli dangdut yang suka lagunya Ariel, Peter Pan, ya begitu. Senang dengan Pasha Ungu, senang dengan yang lain. Nah, ketika ahli Quran, mereka banyak menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, banyak menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi mengatakan, man hafizal Quran, faqad istadraja nubuwah min baina jambaihi ila annahu la yuha ilaih. Orang itu kalau menghafal Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, itu sama dengan apa namanya, istadrajan nubuwah min jambai. Dia telah meletakkan sifat kenabian itu di dalam dirinya. Dia telah memiliki sebagian dari sifat kenabian. Hanya saja kalau Nabi itu diberi wahyu, kalau dia tidak diberi wahyu. Maksudnya, orang kalau menghafalkan ayat Al-Quran, maka sebenarnya dia itu separuh dari sifat Nabi. Memiliki separuh kenabian. Memiliki dari separuh kenabian. Keutamaan dari para Nabi. Memiliki keutamaan itu. Ya, kalau Nabi bisa memberi syafaat, maka orang yang menghafal Al-Quran bisa memberi syafaat. Hanya saja bedanya kalau Nabi bisa memberi kepada umatnya, kalau Ahlul Quran bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Ini yang membedakan. Jadi senantiasa menghafalkan ayat-ayatnya, walaupun ayat-ayat itu pendek. Seperti contohnya, misalkan Qul huwallahu ahad. Nabi SAW pernah menyindir para sahabat waktu itu. Ayat jizu ahadukum yaqra'a fi lailatin tsulusul Quran. Kalian ini masa nggak mampu kalau dalam satu hari, satu malam kalian baca sepertiga Al-Quran. Kemudian para sahabat sebagian mereka merasa keberatan, ya Nabi kami nggak kuat kalau baca sepertiga Quran dalam satu hari, satu malam. Kemudian Nabi mempermudah kepada mereka. Mangqara'a lillah dengan karena Allah. Orang siapa yang membaca dengan hati yang ikhlas karena Allah, Qul huwallahu ahad Allahus samad faqad qara'at thulutsal Quran. Orang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya, maka sungguh dia telah membaca sepertiganya Al-Quran. Kalau kita baca Qul huwallahu 3 kali dalam satu hari, itu sama dengan membaca Al-Quran secara kamil, secara sempurna. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu merupakan sifat dan ciri dari para pembaca Al-Quran secara khusus. Ya. Itu kayaknya berat, Ustaz. Ya, kalau menghafalkan jangan langsung satu lembar. Hafalkan satu ayat yang paling gampang. Yasin, itu kan satu ayat. Ya, hafalkan. Nah, hafalkan yang mudah. Surat-surat yang sering kita baca. Tujuannya apa sih? Ketika kita tidak membawa mushaf Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran kapan saja. Dan ketika Al-Quran itu dihafalkan, maka hati kita itu akan mudah untuk memahaminya, mudah untuk mentelaahnya. Ya, kalau kita sedang rekreasi atau kita sedang naik pesawat, kita melihat langit yang begitu luas, kemudian kita bisa membaca dalam diri kita, dalam hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Itu kan ayat, ya. Ya Allah, Engkau menciptakan ini semua, tentu tidak dengan sia-sia. Engkau menciptakan ini semua tentu ada maksud dan tujuannya. Ya Allah, tentu ada maksud dan tujuan. Jadi hati kita memahami Al-Quran tidak menunggu kita membuka Al-Quran. Kalau kita sudah hafal sebagian-sebagiannya, ya, atau bahkan bisa menghafal seluruhnya, ini luar biasa sekali. Para penghafal Quran kelak akan mendapatkan keutamaan bisa mensyafaati 10 orang dari ahli keluarganya yang masuk neraka. Dan dari setiap orang-orang yang diberikan syafaat itu dapat mensyafaati sebanyak 70 orang lagi. Artinya satu penghafal Quran dapat mensyafaati sebanyak 700 orang di hari kiamat. Dan masih banyak keutamaan lainnya. Kemudian yang kelima, sifat dan ciri dari Ahlul Quran adalah orang yang menjadi Ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa meyakini terhadap kebenaran Al-Quran. Kadang-kadang kita itu
untuk meyakini kebenaran Al-Quran itu kadang sulit. Ya. Semua di dalam Al-Quran itu nggak harus ditunjukkan dengan fisik, dengan mata, tidak ya. Seperti surga, neraka, malaikat. Itu memang nggak harus dilihat. Tetapi kita diperintahkan untuk meyakininya. Al-Quran itu, walaupun ia tidak melihat secara fisik, tetapi dia memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap kebenaran-kebenaran isi Al-Quran, maka dia telah memiliki sebagian dari sifatnya Al-Quran. Kemudian yang keenam, orang yang memiliki sifat Al-Quran ialah dia senantiasa menghadirkan Al-Quran dalam hati dan jiwanya kapan saja. Mudah baginya untuk menghadirkan jiwanya di dalam, menghadirkan Al-Quran di dalam jiwanya, dalam dirinya. Yang terkadang kita ini loh sudah membaca Al-Quran, tapi kita ini belum menghadirkan Al-Quran dalam diri kita. Buktinya apa? Kita membaca Al-Quran, yang kita baca ini ayat-ayat tentang siksa, tetapi mata kita tidak pernah meneteskan air mata. Itu berarti belum menghadirkan Al-Quran. Ya, Nabi itu hanya membaca satu ayat tentang neraka, dibaca satu malam, dan Nabi itu tidak berhenti untuk menangis. Itu hanya satu ayat. Ya. Yang Nabi baca adalah ayat tentang neraka, walaupun ada seorang ahli ilmu. Itu diceritakan Imam Syafi'i. Juga diceritakan beberapa ahli ilmu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Abu Hanifah. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam di dalam menghayati Al-Quran. Pernah seorang alim yang bernama Sufyan bin Uyainah, ketika sholat sunnah setelah maghrib, dia bersujud. Pada saat dia bersujud, dia mengingat akan keagungan Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Maka dia tidak merasa bahwa dirinya sujud itu lamanya sampai di pertengahan malam. Itu ada yang seperti itu. Ya. Karena apa? Dia menghadirkan Al-Quran di dalam dirinya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, hadirkan Quran itu dalam diri kita. Quran itu dalam hati. Ya, jangan hanya secara fisiknya saja didatangkan, tetapi yang sebenarnya Al-Quran tidak didatangkan dalam hati. Dan yang ketujuh, sifat dan ciri dari ahli Quran adalah orang yang menjadi ahli Quran senantiasa memuliakan Al-Quran. Memuliakan baik secara fisiknya, memuliakan lafadznya, dan memuliakan makna dan isinya. Dan yang terakhir, ahli Quran itu sifatnya atau tandanya, cirinya adalah dalam kehidupannya dia mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai akhlaknya dia. Menjadikan akhlak Al-Quran itu bagaimana? Kita lihat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, engkau adalah berada di atas akhlak yang mulia. Aisyah mengatakan, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu, kalau pengen lihat akhlaknya Nabi, bacalah Quran. Al-Quran itu menceritakan akhlaknya Nabi. Maka kita mengikuti akhlaknya Nabi, mengikuti akhlak Nabi sama dengan mengikuti akhlaknya Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah menasihati kepada Nabi Muhammad. Sebab rahmat Allah, maka hatimu menjadi lunak. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Jika hatimu itu keras, watakmu kasar, maka niscaya orang-orang di sekelilingmu akan pergi jauh. Kalau kita menerapkan pikiran hati yang lunak, tidak kasar, bicaranya tidak kasar, tidak keras, tidak suka mencela, itu berarti mengamalkan akhlak Quran. Maka ahli Quran senantiasa mengamalkan akhlak-akhlaknya Al-Quran pada dirinya. Tercermin isi Al-Quran pada diri orang itu. Inilah 7 tanda, dan yang terakhir itu ya, tadi yang terakhir akhlaknya. Berarti ini ada 8. Inilah 8 akhlak, sifat, ciri yang terdapat pada seorang pembaca secara khusus yang disebut dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran, Ahlullah,
wa khassatuh. Al-Quran adalah kasihnya Allah dan makhluk pilihan yang Allah. Jazakumullahu khairah. Demikianlah insyaallah penyampaian kita siang hari ini. Mungkin cukup panjang. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ada sebagian paling tidak lah ya. Dari 8 sifat itu kita mencapai 4, 3 ya, dan usahakan kita bisa mencapai kesemuanya. Sehingga kita benar-benar menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, sepertinya waktunya belum memungkinkan ya untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan lain kali bisa dikondisikan waktunya ya. Gitu ya Ustadz ya? Ya silakan saja kalau mau tanya jawab, saya sih terbuka. Ini atau udah kesiangan Ustadz? Ya. Aja lain kali aja insyaallah. Alhamdulillah kajian pagi siang ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Terakhir, kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dewi. Ya, kita bercanda dulu ya, biar barokah pertemuan kita pada siang hari ini. Kita mengangkat kedua tangan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Matiin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Malikal Mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bismikal maqsudil maqnun ya badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا وترحمنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث لا نحتسب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطوعين لك مخبتين إليك اللهم منيبا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا واهدنا قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Dewi. Ya, sama-sama.